Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Vivo, namun ini bukan dari user langsung, melainkan dari counter ya. Jadi sepertinya counter ini menerima servis, kedatangan HP diperbaiki, belum berhasil dibawa ke tempat kami, karena ini adalah servisan offline, bukan paket yang dikirim. Keterangannya mati sudah dibongkar, jadi masuk ini memang keadaan sudah dibongkar ya. Dan ini saya lepas semua konektor kameranya, kemudian saya upayakan perbaikan. Vivo ini tipenya adalah, kalau berdasarkan keterangan counter sih Y21S ya. Tapi setelah saya cek ini ternyata Y21T. Y21T keadaan mati total. Namun sebenarnya ini sudah ada upaya perbaikan yang saya lakukan ya. Jadi saya pengen memperlihatkan kepada rekan-rekan yang masih sama-sama belajar servis HP seperti saya ya. Ini akan kita lihat dulu konsumsi arus pengecasannya seperti apa. Ini dia HP-nya, coba kita hubungkan pengecasan. Ada konsumsi arus 0,6 ampere, 0,7 dan 0,6 ya. Tetapi HP-nya tetap tidak menyala seperti ini. Berikutnya saya akan ukur ini konektor baterainya. Berapa sih tegangan pada baterai? Kita gunakan avometer, ini avometer digital, kita setting di satuan voltase. Kita ukur ke konektor baterai. Ternyata masih ada tegangan baterai 3,9 volt. Artinya ini baterainya masih bagus. Kalau mesinnya nggak ada masalah, harusnya dia menyala. Tegangan baterai bagus, konsumsi arus pengecasan 0,6 ampere. Coba kita hubungkan ke komputer. Apakah dia terdeteksi atau tidak? Kita buka manajer perangkat, kemudian kita coba hubungan ke komputer, dan ternyata dia tidak terhubung di komputer. Jadi kita hubungan ke komputer, tidak ada respon apapun di komputer. Baiklah, HP Vivo Y21T keadaannya mati total. Di cas ada konsumsi arus 0,6, di hubungan komputer tidak terdeteksi. Sebenarnya ini sudah ada beberapa langkah yang saya lakukan ya, termasuk ganti IC power, tapi ini akan coba saya jabarkan kenapa saya sampai mengganti IC power. Kita akan coba hubungkan ini ke power supply ya. Ini kabel boot, voltasenya itu 4 volt, saya hubungkan ke power supply. Tidak ada konsumsi arus sama sekali. Coba kita tekan on. Saat kita tekan on off, ada konsumsi arus yang sangat kecil, sampai seperti tidak terdeteksi di kamera ya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, itu jarum ampernya itu ada pergerakan tapi sangat kecil. Mungkin hanya 5 miliampere atau berapa ya. Yang pasti itu ada, tapi sangat kecil. Lah, asal mula saya mengganti IC power, ketika masuk ke sini, kita tekan tombol on, dia itu ada konsumsi arus kejang. Artinya ada konslet. Saya ulangi, masuk ke sini dalam kita tekan tombol on, dia ada konsumsi arus tapi kejang seperti konslet. Lah, kemudian saya lihat menggunakan mikroskop, keadaan mesinnya itu sudah dibongkar. Seperti ini ya keadaan mesinnya ya. Jadi yang membongkar kaleng itu bukan saya, jadi teknisi sebelum saya. Kalengnya sudah dibongkar dan saya perhatikan untuk IC powernya itu sudah dieksekusi. Makanya karena konsumsi arusnya adalah konslet kejang dan IC powernya sudah dieksekusi, saya angkatlah IC power. Ternyata di bawah IC power banyak pin yang bergandengan sehingga dia konslet. Setelah saya rapikan, saya cetak ulang IC-nya, saya pasang kembali, tetap tidak ada konsumsi arus. Tapi bedanya dia sudah tidak konslet ya. Kalau di awal sebelum saya rapikan itu konslet, kemudian saya cetak ulang, dia tidak konslet tapi konsumsi arusnya sangat rendah. Makanya saya simpulkan saya ganti IC power, karena wah kemungkinan ini IC powernya mati. Kemudian saya belikan IC power, saya ganti IC power. Dan ternyata setelah saya ganti IC power, dia tetap konsumsi arusnya sangat rendah. Seperti yang kita praktekkan tadi ya, konsumsi arusnya ada tapi sangat rendah. Berarti saya memvonis rusak IC power itu salah. Nyatanya konsumsi arus sangat rendah, saya ganti IC power, dia tetap konsumsi arusnya sangat rendah. Coba kita buka skema. Kita buka bagian Vivo, tipenya adalah Y21T. Ini dia. Kita buka bagian charger data. Kenapa saya memilih mengganti IC power dengan konsumsi arus yang sangat rendah? Kenapa saya tidak melakukan penggantian IC cas? Karena IC cas kan juga berpotensi bermasalah kalau konsumsi arusnya sangat rendah seperti itu. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan kenapa saya tidak melakukan pergantian terhadap IC cas. Saya menganggap IC cas itu normal ketika jalur VPH power ini mengeluarkan tegangan yang normal. Mohon maaf jika ada kesalahan, tolong dikoreksi ya.
Sekali lagi, saya menganggap IC cas ini normal ketika VPH power itu mengeluarkan tegangan normal. Kita kasih lihat baterainya, konektor baterainya kita lepas, kita hubungkan HP ke pengecasan, kemudian kita ukur VPH power, apakah dia memang mengeluarkan tegangan atau tidak. Kita ukur di bagian jalur VPH power. Ini dia ya, lilitan VPH power. Kita akan ukur dan dia mengeluarkan tegangan 4,1 volt, bahkan 4,2 volt ya, stabil antara 41 dan 42. Itulah yang menyebabkan saya menganggap bahwa IC cas ini normal. Makanya saya melakukan pergantian terhadap IC power. Dan ternyata setelah saya ganti IC power, konsumsi arusnya tetap rendah, HP-nya tetap tidak mau menyala. Kita bisa melakukan pengukuran terhadap kapasitor-kapasitor, semuanya kita ukur. Kita juga bisa melakukan dengan in-out voltase di sini. Nah, tegangan-tegangan ini kita ukur. Dari hambatannya saja dulu. Jadi pengukuran pasif, apakah hambatannya ada atau tidak. Dan setelah saya melakukan pengukuran, ini sebenarnya sudah saya lakukan ya. Jadi konten ini saya untuk memperlihatkan saja. Kita lakukan pengukuran di semua tegangan ini dan ditemukan di sini itu ada konslet. Coba kita kasih lihat. Ini dia ya, kapasitor yang saya maksud. Kalau di skema itu tertulis VREG S5A. Ini pada mesin kita ukur. Kita siapkan avometer lagi. 0,0. Nah, hasil pengukuran menunjukkan VREG S5A itu mengalami full short atau konslet penuh. Ilmu yang saya dapatkan dari masalah ini adalah tidak selamanya konslet penuh ketika dihubungkan ke power supply itu akan mengkonsumsi arus yang sangat tinggi. Itu tidak selamanya seperti itu. Yang saya tahu dulu kan kalau ada konslet, konsumsi arusnya itu tinggi. Power supply saya sampai berbunyi tik 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 atau bahkan sampai dia mati otomatis. Tapi pada kasus kali ini, konsumsi arusnya sangat rendah, seolah-olah tidak ada konslet, seolah-olah IC-nya tidak bekerja. Tetapi setelah saya ganti IC, konsumsi arusnya masih sama rendah, dan setelah saya melakukan pengukuran ternyata ada konslet. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, tidak selamanya konslet itu mengakibatkan konsumsi arus yang tinggi. Justru ini tidak ada konsumsi arus karena IC-nya seolah-olah itu terbebani sehingga dia tidak mau bekerja. Poin yang ingin saya sampaikan adalah itu. Oke, kita lanjut ke permasalahan jalur VS5A mengalami konslet. Ini dia 0,0. Nah, sekarang kita akan coba suntik tegangan. Karena cara yang paling mudah untuk mencari komponen yang konslet adalah dengan melakukan suntik tegangan. Kita akan lakukan suntik tegangan pada jalur VREG S5A. Ini dia VREG S5A sudah kita buatkan, sudah kita hubungkan dengan kabel ya. Kita jumper seperti ini, kemudian akan kita lakukan suntik tegangan. Kali ini kita gunakan power supply 5 ampere. Hitam ini kita hubungkan ke ground, merah kita hubungkan ke titik yang kita suntik tegangan. Kita setting dulu voltasenya. Kita gunakan 1,2 volt saja untuk mencari aman ya. Kita matikan power supply, kita hubungkan seperti ini. Kemudian seperti biasa kita siapkan alat andalan. Ini adalah thermal kamera dari FLIR One generasi ketiga. Kita akan nyalakan power supply dan kita lihat apakah ada komponen yang panas atau tidak. Kita tekan tombol on pada power supply dan terlihat ada komponen yang panas di sini ya. Jelas sekali itu ada komponen yang menyala. Ya, komponen kapasitor. Saat kita tekan on power supply, komponen kapasitor itu terlihat panas. Coba kita gunakan mikroskop. Komponen ini dia yang tadi terlihat panas ya, kapasitornya. Kalau kita lihat secara fisik itu sepertinya tercongkel saat mengangkat kaleng atau memang dia sudah konslet sehingga seperti ini bentuknya. Kita akan tekan tombol on pada power supply lagi dan ya dia meleleh ya. Kita ulangi sekali lagi. Ya, jelas sekali itu langsung meleleh. Sudah ketemu komponen yang konslet. Berikutnya adalah kita buang komponen yang konslet, kita lepas kabel jumper. Kemudian kita akan tes lagi kondisinya seperti apa. Ini dia hasilnya.
komponen yang konslet sudah saya lepas, kabel jumpernya sudah saya lepas. Sekarang akan kembali saya ukur berapa sih hambatannya setelah kita melepas komponen yang konslet. Ini sebelah 0,0 karena dia ground, dan ini 0,2 ya, sudah ada hambatannya ya. Tadi di awal di sini tuh 0,0, sekarang sudah 0,2, sudah ada hambatannya. Sekarang saya akan coba hubungkan lagi ke power supply, kemudian kita tekan tombol on, apa yang akan terjadi. Sudah kita hubungkan ke power supply, kita coba tekan on, dan konsumsi arusnya sudah naik ya. Wow, bahkan HP-nya nyala, muncul logo Vivo. Oke, kita lepas saja ini. Kita pasang baterai. Tadi udah muncul logo Vivo ya. Sekarang kita coba hubungkan ke pengecasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada konsumsi arus 1,6 ampere, HP muncul logo pengecasan 1,7 ampere ya. Kita tunggu apa yang akan terjadi. Muncul persentase baterai 57%. Kita coba tekan tombol power. HP-nya menyala, kita tunggu apakah dia sampai ke menu atau tidak. Dan ya, dia bisa sampai ke menu. Ini udah nyala normal ya. Konsumsi arus pengecasannya itu 9 volt 2 ampere, ini berarti fast chargingnya aktif. Ini nanti tinggal kita ganti komponen kapasitor, kemudian kita rapikan perangkatnya, kita kasih tahu pemilik. Kita kilas balik perbaikan yang sudah saya lakukan ya. Masuk dalam keadaan kalengnya sudah terbuka, IC powernya sudah dipanasi. Kita cek konsumsi arusnya itu naik dan kejang-kejang, artinya ada konslet. Kemudian yang saya lakukan adalah kita angkat IC power, terlihat kaki-kaki IC power itu banyak yang bergandengan. Itulah yang menyebabkan konsumsi arusnya kejang-kejang. Saya rapikan kaki-kaki yang bergandengan, saya cetak ulang IC powernya, saya pasang. Konsumsi arusnya udah beda, dia sudah tidak kejang-kejang, tetapi konsumsi arusnya masih sangat rendah. Berikutnya saya putuskan ganti IC power. Setelah saya ganti IC power, ternyata konsumsi arusnya masih sama, sangat rendah, tidak kejang-kejang ya, tidak menunjukkan gejala konslet. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan pengukuran sekitar area IC power. Ternyata ketemulah Virec S5A itu konslet penuh. Saya suntik tegangan, ketemulah kapasitor yang ini yang panas. Mungkin ada yang bertanya, konsletnya di sini. Suntik tegangan kenapa yang panas berada di sini? Itu karena kapasitor yang ini dan yang ini berada satu jalur. Kalau komponen yang berada satu jalur, kemudian ada komponen yang bermasalah, maka saat diukur semuanya akan konslet. Ini diukur konslet, ini diukur juga konslet. Kemudian gimana kita menentukan komponen mana yang konslet? Yaitu dengan melakukan suntik tegangan. Setelah kita lakukan suntik tegangan, ketemulah kapasitor ini panas. Akhirnya kita lepas. Hambatan di sini sudah mengeluarkan 0,2, yang sebelumnya adalah 0,0 ohm. Artinya ini jalurnya sudah normal kembali. Dan saat kita hubungkan ke power supply, konsumsi arusnya sudah naik, HP-nya pun sudah nyala. Sekali lagi, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah tidak selamanya konslet itu mengakibatkan konsumsi arus tinggi. Kasus kali ini terjadi konslet pada jalur Virec S5A, ternyata konsumsi arusnya sangat rendah. Seolah-olah IC powernya terbebani sehingga dia tidak mau bekerja. Setelah jalurnya normal, IC power kembali bekerja, HP-nya kembali normal. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.